Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat walafiat walaupun kondisi yang sampai hari ini belum menggembirakan, bahkan cenderung mengkhawatirkan. Ada prediksi efek dari pilkada akan bertambah tingkat, dan ada informasi lagi ada COVID jenis baru. Walaupun demikian kita tetap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidup dan mati kita ada di dalam kuasa-Nya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Kita akan masuk ke bagian latihan memahami ayat Al-Qur'an bermodalkan kata-kata yang telah kita pelajari pada bagian ini. Ya. Latihannya yang pertama adalah dari ungkapan membaca lalu memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang hamzah ini dari kata sa'ala dengan kata-kata lain. Sa'ala dengan bentuk-bentuk lain dari perubahan kata tersebut. Untuk keberkahan acara kita pada siang hari ini, acara diskusi bersama. Sekali lagi, ini bukan ceramah majelis taklim, tapi acara diskusi kita bersama. Untuk kelancaran dan keberkahannya, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kita akan awali dengan latihan yang terhimpun di dalam bagian hamzah. Mari kita baca-baca terlebih dahulu. Faiza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu wa ta'da'i iza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi. Iya, baik. Yang berikutnya. Wayas'alunaka Qulir amri rabbi. Yang ketiga. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Qul fihima kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Baik. Itu dia ayat yang akan kita kaji, pada pelajaran ini. Silakan dilihat dari ayat yang pertama terlebih dahulu. Apa ada yang hendak ditanyakan? Ada suara kok. Dari ayat pertama, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Yang lain, dari ayat pertama, apa ada yang mau ditanyakan? Baik, kita pindah ke ayat berikutnya, yang Al-Isra 85. Apa ada yang mau ditanyakan?
Al-Isra 85 ayat yang kedua. Al-Isra. 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 Yas'alunaka 'anil min amri. utitum. Ibu bicara tentang surah yang mana? 85 Pak Al-Baqarah Guru. 186 apa Al-Isra 85? 85 Al-Isra Ibu 85. Ibu lihat yang di layar tak? Ya. 186 Al-Baqarah, Kak. 85 yang Al-Baqarah uti. Ibu Firianti lihat yang di layar tidak? Ya, lihat. Di yang mana? Suaranya putus-putus. Al-Baqarah 85 yang 216. utitum. Bu Firianti lihat layar nggak, Bu? Lihat Pak. Coba dibaca, Bu. Wayas alunaka aniruh kulir ruhu min amri robbi. Yang mau ditanyakan yang mana? Mungkin 8. Ini terusannya tadi. Utitum. Ya mungkin saya salah ini. Nggak lihat di bawah. Nggak lihat di ini, lihat buku. Oke, berikutnya ada pertanyaan berikutnya. Anil 86 Yas'aluka anil khamri. Khamri. Iya, baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Khamri dan maisir Pak. Ibu lihat layar tak? Lihat. Di bawah maisir ada tulisan nggak terlihat? Judi. Iya. Oh ya, itu judi. Judi itu ada temennya gitu kan, bukan hanya sekedar judi, itu al-khamri. Al-khamri itu sudah jadi bahasa Indonesia. Hamar ya. Iya, udah jadi bahasa Indonesia. Minuman keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, ibu-ibu, bapak, guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada lagi yang belum terpahami? Apa sudah semua terpahami dari 3 potongan ayat ini? Insya Allah. Insya Allah. Baik ya. Sekarang mari kita lihat ya ke ayat Al-Baqarah 186. Yang pertama, ini ke tahap berikutnya berbagi pemahaman. Yang pertama, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu dulu ya. Kemudian yang kedua uji budak watada'i idza da'an. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga fal yastajibu li wal yu'minu bi. Itu yang ketiga. Jadi ini bisa 3 orang secara bergantian untuk berbagi pemahaman. Yang keempat
Wa yas'alunaka 'anir ruh. Itu yang keempat. Yang kelima, qulir ruhu min amri rabbi. Itu yang kelima. Yang keenam, tanpa wa. Yang keenam, Sama. yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Itu yang keenam. Yang ketujuh, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Yang ketujuh, kemudian yang delapan, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Itu 8. Jadi kita bisa ada 8 orang yang berbagi pemahaman terkait dengan ayat-ayat yang menjadi latihan kita yang ada di sini. Sehingga mungkin nanti ada 1 orang yang 2 kali untuk berbagi pemahaman. Silakan yang pertama, siapa yang hendak berbagi pemahaman untuk potongan Saya yang... coba Pak Guru. Ya ada Pak. Saya coba Pak Guru. Silakan Bu Firyanti. Setelah itu nanti Bu Mimi ya setelah itu. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, untuk ini aku dekat. Iya, bagus. Yang bermakna hamba yang mana? Ibadi. Itu tunggal apa jamak? Jamak, hamba-hambaku. Iya, hamba-hambaku. Itu tadi sa'ala, apa maknanya? Bertanya. Iya. Kalau ada orang bertanya, maka respon yang cocok untuk orang yang bertanya adalah itu ibadi. Jawab. kalau ada orang bertanya, maka Jawablah. Jawab, aku ini dekat. Oke, yang bertanya siapa? Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka aku dekat. Itu tadi sudah ditampung ide bahwa kalau ada orang yang bertanya, maka respon yang cocok adalah menjawab. Iya, baik itu ya, dipahami ide itu tersebut. Kemudian yang kedua, diskusinya adalah ini yang bertanya siapa? Hamba-hambaku. Hamba-hambaku. Hamba-hamba bertanya kepada siapa? Allah. Kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Cuman kepadanya. Apa ada Nabi Muhammad di situ? Ta'alaka di dia kepadamu. Kepadamu sa'alaka. Nabi Muhammad ada di situ? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti apa yang perlu dipertimbangkan? Kalau yang dimaksud tidak ada, maka perlu mempertimbangkan ide tentang apa, ilmu apa. Kalau yang dimaksud tidak ada, pasif. Kalau ini ya ilustrasi kita sering bilang begini ya, kalau pembantu asisten rumah tangga kita pulang kampung, maka yang dicari adalah aku. Yang dicari aku. Aku itu siapa yang jawab? Allah. Ya, enggak dicari Allah nih. Kalau ada asisten rumah tangga kita pulang kampung, dicari asisten pengganti. Infal katanya. Jadi kalau dalam konteks ya, kalau ada guru aslinya tidak masuk, penceramah aslinya tidak masuk, maka cari penceramah pengganti. Gitu ya, supaya kegiatan langsung berjalan terus.
Begitu juga dalam konteks bahasa ya, logikanya dalam konteks bahasa logika juga bisa kita pakai. Kalau kata asli yang dimaksud tidak ada, yaitu Muhammad tidak ada, maka yang dicari adalah kata ganti. Kata ganti. Oke ya, gitu ya ilmunya ya, bukan nyari aku ya. Soal kata gantinya apa nanti kita bisa diskusikan lagi gitu ya. Bukan nyari Allah gitu ya. Karena Allah itu Iya, kata ganti orang. tidak termasuk dalam kata ganti gitu. Kalau dalam bahasa Arab kita tidak mengenal istilah kata ganti orang ya. Kita tidak mengenal istilah kata ganti orang. Cukup saja kita mengatakan kata ganti. Nah, Iya. soalnya kalau begini nih, soalnya kalau dalam bahasa Indonesia misalnya, kalau bahasa Indonesia, kalau kata ganti orang, ada istilah kata ganti orang, ada istilah kata ganti bukan orang nggak dalam bahasa Indonesia? Ada. Ada. Benda. Ada. Contohnya gimana? Bahasa Indonesia kata ganti benda bagaimana? Iya sih, enggak ada ya Pak ya. Ya, jadi maksud saya kalau tidak populer, ya tidak dengan mudah kita menggunakan istilah tersebut, misalnya bilang kata ganti orang, kata ganti benda, ya sebaiknya tidak usah kita jadikan sebagai landasan pemahaman karena akan menyulitkan diri kita sendiri. Jadi kita cukup mengatakan menggunakan istilah kata ganti. Ya. Kalau dalam bahasa Arab apa istilahnya? Domir. Domir. Kalau banyak? Domair. Domair. Jadi itu ya modalnya. Itu modalnya. Ya, silakan mudah-mudahan ada ide yang terpahami dari diskusi kita tadi terkait dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, itu silakan dipahami. Kemudian nanti bentuk pemahaman itu kita munculkan dalam terjemahan yang kita miliki. Silakan coba Bu Firianti. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Ide-ide tadi sudah sudah digabungkan ide tambahan? Sudah tadi. Coba gimana? Terakhir kita ingin dengar. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Iya, bagus. Ibu-ibu yang lain yang mendengarkan diskusi kita, coba itu tadi ya ada 2 ide yang belum saya tangkap, ada 2 ide yang belum saya lihat, belum saya dengar dari pemahaman yang Bu Firianti sampaikan. Ya, ibu-ibu yang lain boleh mencoba untuk berbagi pemahaman. Apa 2 ide tersebut? Ide yang pertama adalah terkait dengan kalau orang bertanya, respon yang cocok itu apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ketika ada yang bertanya, mereka bertanyanya kepada siapa? Gitu itu yang belum terdengar dalam apa yang tadi Bu Firianti sudah sampaikan. Silakan. Saya coba Pak ya. Silakan Bu Haida. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya padamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Oke, bagus. Terima kasih Bu Haida. 1 ide sudah diadopsi dalam pemahaman. Ada ide yang berikutnya yang belum muncul, mungkin ada ibu yang lain yang bisa. Saya Pak. Coba Bu Sri.
Ya Pak. Apabila saya Pak ya. Ya, silakan Bu Sri. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku dekat. Iya, oke, bagus. Terima kasih Bu Sri. Itu sudah ditampung idenya tadi. Ide ada orang bertanya, bagaimana? Jawablah gitu. Maka jawablah gitu. Jawablah sesungguhnya aku dekat. Gitu. Jadi kalau ini kan ayat kepada Nabi Muhammad. Ya, kira-kira Allah berfirman seperti ini. Wahai Muhammad, jika ada hambaku yang bertanya kepada engkau, maka jawablah gitu ya. Itu idenya. Kemudian berikutnya tadi ada engkaunya. Dari mana kita pahami engkau? Itu ada ungkapan sa'alaka. Ya, itu ada ka-nya. Ada ka yang bermakna kamu, itu kata ganti, itu domir dalam bahasa Arab, merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Nabi Muhammad. Baik, terima kasih Bu Firyanti, terima kasih Bu Haida, terima kasih Bu Sri Lestari yang sudah berbagi pemahaman. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Siapa untuk bagian kedua? Uji budak watada'i idza da'ani. Silakan. Bu Mimi. Silakan Bu Mimi, silakan. Udah wata da'i iza ta'an. Aku mengabulkan doa orang-orang padaku jika dia berdoa kepadaku. Iya, bagus. Yang bermakna aku mengabulkan yang mana? Apa? Ujibu. Itu fiilnya fiil apa, Bu? Itu fiil apa, Bu? Bu Mimi, itu fiil apa? Ya. Fiil jika berarti fiil madi, Pak. Ujibu dikenali sebagai fiil madin, cirinya apa? Ya. Ujibu dipahami sebagai fiil madin, cirinya apa? Hamzah. Hamzah ada di mana hamzahnya? Di kanan. Kanan itu penanda fiil madin apa bukan? Kanan itu letak penanda fiil madin apa bukan? Kalau bukan, bagaimana jadi itunya? Bisa begitu cara menyimpulkannya kalau penanda fiil madin bukan di kanan. Fiil mudhari. Jadi lebih cocok dipahami sebagai fiil apa kalau melihat keberadaan hamzahnya di kanan? Fiil apa? Fiil amar, Pak ya? Dari mana dipahami bahwa ujibu fiil amr? Hamzah di awal. Iya, baik. Ibu bisa membedakan antara hamzah wasol dengan hamzah kotok tidak? Ini berarti hamzah kotok. Ibu bisa membedakan antara hamzah wasol dan hamzah kotok tidak? Bisa, Pak. Bisa, bagus ya. Hamzah kotok. Untuk fiil amr yang dominan itu hamzah wasol apa hamzah kotok? Yang ada di ujibu itu hamzah wasol apa hamzah kotok?
Hamzah koto berarti ini fil madi berarti mudhari. Ikutin aja dialognya Bu, santai aja. Maksud saya TikToknya Ibu saya jawab tanya satu, Ibu jawab satu juga. Nggak usah loncat-loncat karena ini sedang membangun pemahaman ya, gitu. Jadi ketika saya bertanya kalau begitu ini hamzah wasol apa hamzah koto, Ibu sebut aja, nggak usah langsung mengatakan oh kalau itu tuh, nggak usah diloncat-loncat ininya, tanya jawabnya, gitu. Biar mantap di hati. Udah, Pin. Biar Pin, mantap. udah Mama isi. Biar Lagi mantap. belajar, Pin. Biar mantap dalam pikiran kita. Ini masalahnya bukan kita tidak tahu. Ya, masalahnya bukan kita tidak tahu. Masalahnya ibu-ibu kita bukan tidak pinter, masalahnya lupa. Sehingga kalau lupa itu kita ibaratkan menutupi lubang ya angin atau yang bocor ya pelan-pelan aja gitunya nutupinnya. Gimana di uji Bu ini hamzah wasol apa hamzah koto? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu Mimi? Hamzah koto. Hamzah koto. Jadi kalau begitu apa cocok disimpulkan itu fiil amr? Enggak berarti. Ya, Bukan. bagus. Kalau begitu ini fiil madin bukan, gitu ya. Fiil amr juga bukan. Apa tadi pertimbangannya? Kenapa tidak cocok dipahami itu fiil madin? Karena penandanya hamzah itu ada di kanan, sementara al-madin, al-madi itu di kiri, gitu ya, nggak cocok. Kemudian kita sempat menduga ini fiil amr. Tidak cocok juga karena fiil amr itu bentuk perintah, penanda utamanya ada hamzah wasol di awal dan di ujungnya sukun, itu ya berikutnya penandanya. Berarti ujibu adalah fiil berarti ujibu adalah fiil Mudhari. mudhari. Baik. Coba Ibu ingat-ingat ya, fiil mudhari. Kalau domir huwa penandanya apa di mudhari? Ya. Apa kalau huwa? Ya. Ya, bagus. Kalau anta penandanya apa di mudhari? Mantap. Ah. Ya, bagus. Kalau nahnu apa penandanya? Nah. Ya, nun gitu ya. Ya. Nun, karena nanti bisa na, bisa nu. Kita sering menemukan ada nun yang dhammah, ada nun yang fathah, bisa gitu ya. Yang penting nun. Lalu kalau hamzah, kalau ana. Kalau ana di mudhari penandanya apa? Nah, gitu. Ya, itu berarti itu kuncinya Ibu lupa ya. Ya. Ibu lupa kalau di mudhari penanda domir anak itu hamzah. Hamzah. Ya, penanda domir anak itu adalah hamzah. Gitu. Ini juga Tahunya saya lupa Pak, soalnya saya ingatnya gitu kalau hamzah di mudhari nandakan lebih gitu, bukan? itu Ibu lupa lagi. Itu yang Lupa. lebih atau paling itu kalau dibentuk 4. Oh, pantasan saya pikiran ke sana jadi saya lupa. Ya, betul. Ya itu tadi saya seperti yang sudah kita duga sejak awal, masalah kita itu belum pernah, karena insya Allah semua yang saya tanyakan sebagai materi diskusi itu adalah materi yang sudah pernah kita kaji, itu yang pertama. Kemudian masalahnya bukan kita tidak pintar, ibu-ibu luar biasa pemahamannya, sehingga diajak berdiskusi beberapa hal, itu bisa nyambung, tapi problemnya adalah kita lupa. Sananya nggak dengar. Tapi ini saya dengar suara ibu, tapi saya
Saya dengar suara ibu itu. Tapi Pak Eta jawab nanya, nggak tahu, saya nggak dengar. Gak Saya lanjut. kedengeran memang suara. Nah, udah. Udah. Saya lanjut ya. Ya. Kalau ada hamzah di fi'il madin, hamzah qata, itu menandakan makna mekan. Ya. Kemudian kalau di mudhari itu menandakan saya atau aku. Hamzah. Ya, kemudian kalau dia dibentuk 4, ya, kalau dia dibentuk 4, itu dia menandakan lebih atau paling. Itu yang pernah kita diskusi. Nah, sekarang coba pemahaman ibu bahwa ujibu itu fi'il mudhari dimunculkan di dalam pemahaman yang menggambarkan, ya, di dalam terjemahan yang menggambarkan pemahaman seperti yang tadi. Coba silakan. Jadi, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Iya, bagus. Ibu-ibu yang lain, apa ada yang sampai pemahamannya pada aspek yang tadi kita diskusikan bahwa ujibu merupakan mudhari? Apa ada yang bisa memunculkan di dalam terjemahan pemahamannya? Ada, Pak. Silakan, Bu Sri, silakan. Aku akan mengabulkan doa, maka hendaklah mereka bermohon kepadaku. Ya, mohon maaf, sepertinya Bu Sri larut dalam pikiran sendiri ini, tidak mengikuti alur diskusi yang tadi kita diskusikan. Ibu, aku akan mengabulkan, Pak. Ya, itu ya. Pada bagian itu sudah dapat idenya. Coba Bu Mimi dipakai. Hilang lagi suaranya. Silakan Bu Mimi dipakai pemahaman yang tadi ditambahkan oleh Bu Sri. Ujibu, aku akan. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa padaku jika ada. Aku akan mengabulkan orang yang berdoa kepadaku. Begitu, Pak. Jika Itu Bu, jangan terlalu jauh dari yang sudah didapatkan sebelumnya ya. Ya, dari pemahaman yang sudah Ibu dapatkan, yang kurang hanya pada bagian akan ya, dari pemahaman yang sebelumnya ya. Jadi Ibu tinggal menambahkan akan saja pada pemahaman sebelumnya. Yang selebihnya pakai saja pemahaman yang sudah didapatkan sebelumnya untuk yang sisanya. Mengabulkan doa kepada orang yang berdoa jika ia berdoa kepada. Tadi di bagian awal tidak ada kepadanya, Bu, yang itu. Cuman sekali ya, kepadanya tadi cuman sekali di bagian akhir saja. Jadi jangan 2 kali. Cukup Ibu tambahkan akan saja pada pemahaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Aku mengabulkan doa akan Bu, akan. Aku akan mengabulkan doa orang yang apabila dia berdoa kepadaku.
Iya, bagus. Nah, sekarang coba ya kita tambahkan lagi mengingatkan satu ilmu yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ad-da'i apa makna dasarnya? Doa. Nah, Permohonan. Doa. Ad-da'i apa makna dasarnya? Orang yang berdoa. Makna dasar. Aja. Doa. Berdoa. Berdoa. Mohon kau berdoa. Dai berdoa. Ad-da'i makna dasarnya apa? Mohon. Ad-da'i. Iya, Berdoa. berdoa Pak. Ya, berdoa ya mana dasarnya. Da'a, apa mana dasarnya? Doa, berdoa. Ya, baik. Mengajak atau mengundang. Ya, itu kan ad-da'i dengan da'a itu, ad-da'i dengan da'a itu memiliki makna dasar yang sama. Tuh, berarti di sini kita melihat apa yang kita sebut dengan pengulangan. Mungkin ada ibu-ibu yang ingat kalau ada pengulangan itu melahirkan makna apa? Penegasan. Iya, bagus. Kira-kira gitu ya, kira-kira ini apa ya yang akan kita gunakan? Ungkapan apa yang akan kita gunakan dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan ada penegasan pada potongan ayat tersebut? Sungguhnya tapi di mana? Kira-kira ada yang bisa menemukan ungkapan yang menunjukkan ada makna penegasan di dalam potongan ayat tersebut. Akan mengabulkan. Ada? Ada sih, Pak. Nggak ada. Ada? Ada. Tidak. Ada Pak. Ya coba silakan Bu Sri. Pak, tambahin hendak lah. Nggak katanya. Aku akan mengabulkan doa, maka hendaklah mereka bermohon kepadaku. Ya, Ibu itu loncat, Bu. Ibu itu loncat. Kita masih bicara diuji budak watada'i idza da'ani. Sementara yang Ibu tadi itu sudah ke fal yastajibu li wal mu'minu bi. Hendaklah. Ya, hendaklah itu ada di fal yastajibu ya. Hendaklah itu ada di fal yastajibu. Ibu sudah loncat. Aku akan mengabulkan doa. Baik, kalau tidak ada, ini saya tawaran dari saya ya. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia benar-benar memohon kepadaku. Ada yang bisa mengulangi? Ya, Pak. Aku mengabulkan doa orang. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika benar-benar berdoa kepadaku. Iya, jika dia, ya jangan lupa ya dia benar-benar berdoa kepadaku. Tuh. Atau kalau mau pakai variasi yang lain, jika dia benar-benar memohon kepadaku. Bisa dipahami apa yang ada di dalam ungkapan tersebut? Atau ada yang mau ditanyakan?
Jadinya gimana, Pak? Jadi Jika Jadinya aku bagaimana Pak? Jadinya seperti yang tadi Mimi sudah ungkapkan. Coba Aku tolong Bu akan Mimi diungkapkan kembali. Kabulkan doa orang-orang orang yang benar-benar Orang-orangnya dari mana Bu Mimi? salah Pak. Orang yang berdoa apabila benar-benar berdoa kepadaku. Coba diulang. Tadi ada yang tidak berdasarkan diskusi tadi. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia benar-benar berdoa kepadaku. Iya, bagus. Bu Sri Lestari sudah dengar jadinya bagaimana? aku akan mengabulkan doa orang-orang. Bu Sri tolong dengar Bu Mimi ya. Coba Bu Ya, Mimi diulang lagi. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada Lupa lagi. Ada yang ingat enggak hasil diskusi kita? Orang yang berdoa kepadaku coba apabila dia benar-benar. Coba Bu Firianti, hasil diskusi kita ya nggak usah ditambahkan atau dikurangi biar tidak terlalu panjang diskusinya. Mengabulkan orang-orang yang berdoa jika dia benar-benar jika dia benar-benar bermohon atau berdoa untukku kepadaku. Ya, Bu Firianti menambahkan dan ada yang dikurangi dari hasil diskusi kita. Coba ya, Ibu-ibu dengarkan lagi ya. Ini apa yang saya sampaikan, nanti tidak usah ditambahkan atau dikurangi. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia benar-benar berdoa kepadaku. Apa? Terdengar dengan jelas? Jelas. Coba siapa yang akan mengulangi seperti yang saya ucapkan? Saya Pak. Ito, silakan Ito. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia benar-benar berdoa kepadaku. Iya, itu ya hasilnya. Oke, kita pindah berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan potongan yang kedua. Siapa berikutnya? Ya. Mama Ros, silakan. Enggak, belum. Oh, belum. Itu ada yang Siapa manggil. berikutnya? Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Itu siapa yang mau berbagi pemahaman? Li wal yu'minun. Ada yang mau berbagi? Saya coba. Silakan, Wito. Maka hendaklah memohon kepadaku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Iya, bagus. Coba ulangi bagian yang pertama. Fal yastajibu li, itu saja dulu. Ya. Maka hendaklah memohon kepadaku. Bagus. Apakah subjek, predikat,
objeknya sudah muncul dalam pemahaman Ibu? Jibu itu subjek. Jibu. Enggak, dalam bahasa Indonesianya ya, dalam bahasa Indonesianya yang dibicarakan ya. Apa sudah muncul subjek, predikat, objek, keterangan dalam pemahaman Ibu? Memohon, maka memohon, maka hendaklah memohon. Jibu itu memohonnya itu subjek. Oke, Ibu jawab saja apa sudah gitu? Ya. Sudah apa belum? Pak Guru, karena itu jibu itu memohon. Kalau saya lihatnya itu karena dia itu kan domah belakangnya, jadi menurut saya itu jibu itu subjek. Jadi sudah muncul gitu dalam pemahaman Ibu? Ya. Sudah ya, bagus. Istilah lain subjek apa, Bu? Itu pelaku. Iya, pelaku. Apa perbuatannya di situ? Memohon. Ya, siapa yang melakukan memohon? Orang-orang. Mereka. Siapa Bu yang melakukan memohon? Iya, yang berdoa. Apa ada di situ yang bermakna berdoa? Di situ kan ada waw alif, dia menandakan adanya. Mereka. Wow. Oke, kalau itu dalam bahasa Indonesia apa jadinya? Mereka. Nah, bagus. Coba sekarang dipakai. Bagaimana jadinya? Mereka hendaklah memohon kepadaku. Ulang lagi. Ya. Maka hendaklah memohon Mereka. Pak Guru. Ya, ulang lagi. Hendaklah memohon kepadaku. Iya, bagus. Mana predikatnya? Mohon. Subjek itu biasanya bergandeng dengan predikat tidak? Iya. Kalau begitu bagaimana jadinya? Mereka memohon. Mereka hendaknya memohon. Mereka hendaklah memohon. Mereka memohon kepadaku. Iya, lengkapi sekarang. Mereka hendaklah memohon kepadaku. Berarti itu Ibu memisahkan subjek dan predikat. Subjeknya mereka, predikatnya memohon. Iya, jangan dipisahkan dulu. Coba. Mereka memohon kepadaku. Lengkapnya bagaimana jadinya? Mereka hendaknya memohon kepadaku. Mereka memohon kepadaku. Terima Maka kasih. hendaklah. Bagaimana jadinya? Mereka hendaklah memohon kepadaku. Bagus, terima kasih. Ibu-ibu yang lain, apa ada yang bisa tadi menyampaikan ide bahwa ada subjek, ada predikat, ada objek, ya, bahwa subjek dan predikat itu bergandengan, kemudian makna lengkapnya menjadi apa? Silahkan, ada yang bisa mencoba? Mohonlah. Ibu Itoh sudah memunculkan ya, sudah memunculkan makna perkata sudah ya. Makna perkata sudah terpahami tadi. Cuma dalam penataannya yang belum maksimal. Apa ada yang mau berusaha menatanya dengan maksimal? Mereka. Saya coba, Pak. Silakan Bu Haida. Maka
maka hendaklah mereka itu falias tajibunya. Jadi merekanya itu iya dan waw alif. Dan istajibu itu predikatnya, Pak. Dan li-nya itu objeknya. Falias Gimana jadinya kalau diungkapkan dalam bahasa Indonesia? Maka hendaklah mereka bermohon kepadaku. Iya, bagus. Terima kasih. Coba Bu Itoh dipakai. Maka hendaklah mereka memohon kepadaku. Iya, terus. Sekarang wal yu'minu bi. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Iya, bagus. Terima kasih. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Ada pertanyaan yang belum dipahami dari apa yang tadi sudah kita diskusikan? Dan berimanlah. Tidak ada? Berimanlah. Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan ke potongan ayat yang kedua, Al-Isra 85. Ya, bagian yang pertama dari potongan ayat ini adalah wayas alunaka anir ruh. Siapa yang mau berbagi pemahaman? Saya coba. Selain Bu Firianti, apa orang lain? Kalau tidak ada, boleh Bu Firianti. Kalau tidak ada yang lain. Saya bisa, Pak. Yang belum berbagi apa ada? Suara aku nggak kedengaran kali ya, Pak. Silakan Bu Min. Oh, kedengaran ya, Pak. Tadi. Wayas alunaka ruh. Iya, apa maknanya? Dan mereka bertanya tentang ruh. Iya, bagus. Mereka bertanya kepada siapa? Mereka. Iya, mereka bertanya kepada siapa? Oh, kepada Nabi Muhammad kalau. Apa ada Nabi Muhammad di situ? Enggak ada, Pak. Enggak. Kalau begitu kita pakai kata apa? Kalau yang dimaksud tidak ada. Dan mereka tentang Bu Min, kalau kata yang dimaksud tidak ada, kita pakai kata apa? Oh. Kepada siapa itu ya, Pak? Kita pakai kata apa? Yang ini yang bertanya kepada siapa gitu. Ibu-ibu yang lain, apa tadi ilmunya? Kalau kata yang kita maksud tidak ada, maka kita pakai kata apa? Oh, ini ya. Kata ganti. Iya, kita pakai kata ganti dari kata yang kita maksud atau domir. Tadi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, tetapi Muhammadnya tidak ada. Maka kita cari kata ganti yang maksudnya adalah Nabi Muhammad. Pada engkau. Pada engkau. Dan bertanya kepada engkau tentang ruh. Bertanya kepada engkau. Sudah dapat idenya, Bu Min? Berisik banget. Tentang ruh. Belum, Pak. Iya, baik. Ibu-ibu yang lain?
Mungkin ada yang Saya coba, Pak. idenya. Silakan. Boleh saya Bu coba, Sri Pak? Sumarsi, silakan Bu Sri Sumarsi. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Iya, bagus. Pemahaman Ibu dalam bahasa Indonesia dan itu kata apa? Kata sambung. Menyambung antara apa dengan apa? Oh. Jadi nggak pakai uaknya nggak diartiin dan ya, Pak? Kalau Mereka- tidak menyambung ya, kalau tidak menyambung tidak diartikan dan. Kalau menyambung Oke. baru diartikan dan. Oke, Pak. Iya. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Iya, bagus. Dari mana ada engkaunya? Domirka, Pak. Iya, bagus. Ya, itu ya Bu Min. Iya, Pak. Iya. Dari mana Iya, Pak. merekanya Bu Sri? It's 2 o'clock. Wau pun di akhir. Iya, cukup itu saja yang jadi patokan kita. Iya, fi'il mudhari. Ya, di Ya. awal Iya. wau nun. Iya, wau bagus. sukun. Jadi itu ya. Jadi ada ya di awal, ada waw nun di akhir, itu melahirkan pemahaman mereka, lalu ada ka, Mereka. itu melahirkan pemahaman engkau atau kamu. Jadi dari ungkapan tersebut bisa dipahami mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Oke, bagus. Terima kasih. Coba Bu Min ulangi Iya, Pak. hasil kita. Ya, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Iya, bagus. Yang berikutnya siapa yang mau berbagi? Kulir ruh min amri rabbi. Wama Siapa? Guru saya. Bu Haida, silakan Bu Haida. Ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Iya, bagus. Ini di bagian awal tadi diceritakan tentang ada orang yang ngapain tadi? Bertanya. Ada yang bertanya. Kalau orang bertanya diapain? Apa dikatain? Menjawab. Menjawab. Iya, jadi kalau begitu apa maknanya? Jawablah atau katakanlah bahwa ruh itu Tuhanku. Bagus. Tadi di awal diceritakan ada orang yang apa? Bertanya. Yang bertanya. Berarti kalau ada orang yang bertanya, apa yang harus dilakukan? Jawab. Ada yang menjawab pertanyaan. Iya, jadi begitu Ibu. Ya, kalau ada orang yang bertanya, dijawab. Supaya tidak terjadi ada orang yang bertanya, ini orang lain pada ngomong-ngomong. Entah apa yang diomongkan gitu ya. Tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Jadi yang sebaiknya adalah kalau ada orang yang bertanya, maka jawablah. Baik, silakan. Bagaimana jadinya? Saya Pak. Iya. Udah kelar ya. Saya Pak. Iya, Bu Haida, silakan. Ya, katakanlah, jawablah, ruh itu urusan dari Tuhanku. Ibu masih mau pakai dua-duanya? Ada Tuhan. Jawab. Gini Pak. Oke, saya ulang Pak. Jawablah, ruh itu urusan Tuhanku. Iya, bagus. Mana yang dipahami bermakna jawablah?
Kul. Kul Itu fiil apa? jawab. Pak, kulil ruh. Tadi kan ada pertanyaan ya selalu, jadi jawabnya kulil. Jadi bertanya dan menjawab. Mereka bertanya soal ruh. Lalu jawablah ruh itu urusan dari Tuhanku. Mana yang bermakna jawablah? Kul. Itu fiil apa? Kul itu bisa ketahui lah. Kul itu fiil apa? Pak Amr. Fiil amr. Kalau begitu domirnya apa? Ketahuilah. Kata perintah. Katakanlah kepada. Kalau begitu domirnya apa? Engkau Pak. Kul. Kalau begitu maka makna lengkapnya bagaimana? Ketahuilah ar-ruhu bahwa roh itu min amri. Tunggu Pak. Apa? Katakanlah olehmu bahwa roh itu urusan Tuhanku. Iya, bagus. Subjeknya apa berarti? Ruh, Pak. Subjek itu istilah lainnya apa? Pelaku. Perbuatannya apa di situ? Menjawab. Oh ya. Yang menjawab siapa? Jadi tadi Yang menjawab siapa? Katakanlah. Allah, Pak. Apa ada Allah di situ? Gantinya jadi katakan kamu Pak, kamu. Jadi kamunya Allah begitu. Nah, bukan Muhammad, Nabi Muhammad. Iya, kalau begitu bagaimana jadinya sesudah kita menyadari subjeknya? Katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Apa ada Muhammad di situ? Enggak ada. Lah oleh aduh mana ya? Katakan. Ini aja Bu, bertahap aja, jangan terlalu sibuk mikirnya. Jangan terlalu sibuk mikirnya. Apa ada Muhammad di situ? Enggak. Kalau begitu pakai apa? Engkau katakanlah gitu, Pak. Domir. Enggak ada, Pak. Kalau begitu pakai apa? Domir. Domir. Berarti apa domir untuk ke Muhammad? Hu. Rabbi. Mirip. Yang lain, gimana pemahamannya? Karena kan ini kan perintah nggak ada buat dia. Engkau jawablah bahwa ruh. Berarti apa domirnya? Anta, engkau. Anta. Berarti subjeknya apa? Anta. Subjeknya. Subjeknya jawablah. Subjek itu pelaku. Allah ya Pak. Jadi yang menjawab. Full. Jadi subjeknya apa? Engkau. Engkau jawablah. Jawab. Oh, menjawab. Ada yang sudah sampai kesimpulan subjeknya apa?
Saya jawab boleh, Pak? Iya, Bu. Subjeknya Allah. apa? Allah subjeknya. Apa ada Allah di situ? Dari Robbi, Pak. Robbi. Robbi, Pak. Kan kita lagi ngomongin kul ini. Yang sedang kita diskusikan ini kul ini, membangun pemahaman terkait dengan kul. Ada yang mau berbagi pemahaman? Saya coba Pak Bu. Apa subjeknya? Olehmu. Apa subjeknya? Itu kamu. Kalau subjek ditaruh di mana? Di depan. Kalau begitu bagaimana jadinya? Jawablah olehmu. Ruh urusan subjek dari ditaruh di mana? Di awal. Jawablah. Atau engkau jawab. Subjek ditaruh di mana? Subjek di awal. Jadi bagaimana kalau subjeknya kamu, kamunya ditaruh di awal, bagaimana jadinya? Kamu jawablah, ruh urusan dari Tuhanmu. Dari mana Tuhanmu? Dari Tuhan. Robbi. Tuhan. Dari mana ada mu-nya pada Robbi? Bukan, Tuhan Pak Guru. Salah. Bagaimana jadinya? Kamu jawablah, ruh urusan dari Tuhanku. Iya, baik. Ada pertanyaan yang lain? Sudah? Baik, terima kasih Bu Haida, terima kasih Bu Sri Sumarsi, terima kasih Bu Itoh untuk sumbang pemikirannya. Sekarang mari kita lanjutkan Ibu-ibu pada bagian berikutnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Silakan yang belum berbagi pemahaman. Ayo coba Pak Guru. Apa ada selain itu dulu yang belum? Tadi yang pertama Bu Firyanti. Kemudian berikutnya adalah Bu Mimi. Kemudian berikutnya Bu Itoh. Kemudian berikutnya Bu Min. Kemudian berikutnya Bu Haida. Selain nama-nama yang saya sebut tadi, apa ada yang mau berbagi? Boleh deh saya, Pak. Silakan. Ya. Yas'alunaka anil hamr. Mereka bertanya kepadamu tentang. Mereka bertanya kepadamu anil hamr, tentang judi dan dan minuman keras. Tentang khamar. Apa jadinya, Bu Eti? Mereka kepadamu tentang minuman keras dan judi. Ada yang tak terdengar tadi, coba sekali lagi. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi. Iya, bagus ya. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi. Oke, berikutnya. Siapa yang mau berbagi pemahaman? Pak. Ya, siapa? Saya, Pak. Silakan, Bu Sri. Kul bihima ismu kabir.
Katakanlah. Wa manafi'u linnas. Bagiannya sampai qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah keduanya bahwa dosa besar. Cuma bilang itu dan beberapa manusia dan pada dosa besar pada keduanya. Keduanya tidak bermanfaat. Bu Sri Lestari, yang sedang kita bahas adalah qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Sampai di situ saja. Ismu dan katakanlah keduanya bahwa dosa besar dan perbuatan berapa Nabi berapa dan beberapa manusia, Pak. Ya, coba perpotong, Bu Sri. Potong ya. Kul katakanlah fihima keduanya bahwa ismu kabir itu dosa besar. Ismu kabir itu dosa besar. Dan manafi'u dan beberapa linas bagi orang, bagi manusia. Baik, kita coba dalami ya. Kita coba dalam ini. Ini berapa kata? Katakanlah. Berapa kata? Katakan. 2. Katakan. Itu berapa kata? 1. 2. Katakan. 2 kata. Kau pada malam, Pak. Ibu ngitung huruf apa ngitung kata? 1 kata. Katakan, Pak. 1 kata. 1 kata. Berikutnya. Fihima berapa kata? Fihima. Wis sendiri. Him sama mak sendiri ya, Pak. Berapa kata? 2 kata. 3 kata. Kata yang pertama maknanya apa? Maka. Kata yang kedua maknanya apa? Keduanya, Pak. Ibu-ibu yang lain. Kata yang pertama maknanya apa? Kata yang pertama maka. Ada keduanya. Ibu-ibu yang lain. Kata yang pertama maknanya apa? Pada kedua. Pada keduanya. Fihima. Kata pertama maknanya apa? Di dalam dalamnya. Makna fi apa saja? Di dalam Pak. Ada keduanya. Kita ngomongin 1 kata ini ya, bukan ngomongin 2 kata.
Keduanya, Pak. Kita nggak ngomongin dua kata, kita baru bicara fi. Di dalam. Di dalam. Di dalam. Atau pada. Apalagi fi itu selain bermakna di dalam dan pada bermakna apa lagi? Pada. Malah lalu kemudian Untuk keduanya. Ada. Apa? Terdapat, Pak. di dalam. Di dalam. Maka bisa nggak, Pak? Soal bisa mah. Di dalam. Saya jawab soal bisa mah apa juga bisa. Ini masalahnya kita mau pakai ilmu kita. Di dalam. Ibu cari ya, cari apa makna fi yang sudah kita pelajari coba. Coba lihat kamus. Dalam, pada. Di dalam, pada. Untuk. Ada, kita pernah ketemu fi maknanya untuk? Enggak ada. Salah ya, Pak. Maaf. Enggak ngomongin salah benar, kita bicarakan yang sudah kita pelajari apa saja. Iya, iya. Lalu kemudian, Pak. Kita pernah belajar fi maknanya lalu. Enggak. Lalu ada maka lalu kemudian. Ibu Sri Lestari bisa membedakan antara fi dengan fa enggak? Iya. Yang di sini yang kita bahas fi apa fa? Ini. Kursi. Yang kita bahas di sini fi apa fa? Fi. Apa makna fi yang sudah pernah kita pelajari? Di dalam atau pada. Di dalam, pada, dalam. Ya. Yang sudah kita pelajari di dalam, pada, dalam. Atau dalam, di dalam, pada. Lalu berikutnya, hima, apa maknanya? Keduanya. Keduanya. Maisir dan judi. Iya, hima maknanya keduanya. Berarti kalau digabung jadinya apa? Di dalam keduanya. Ada keduanya. Iya. Bisa di dalam keduanya, bisa pada keduanya, bisa dalam keduanya. Tinggal dicari mana yang dirasa paling enak maknanya. Katakanlah di dalam keduanya. Berikutnya, Sri Lestari, ismun. Apa maknanya ismun? Dosa. Dosa, bagus. Berikutnya, kabir. Apa maknanya? Besar. Bu Sri Lestari, kabir. Apa maknanya? Besar. Berikutnya, wa manafi berapa kata, Bu Sri? Bu Sri Lestari, wa manafi berapa kata? 2 kata. Kata pertama apa? Wah. Kata kedua apa? Manafi. Kata pertama maknanya apa? Dan. Kata kedua maknanya apa? Beberapa. Manfaat. Bu Sri Lestari dulu ya, Bu Eti. Manfaat. Kata kedua maknanya apa, Bu Sri Lestari? Manfaat. Mana yang bermakna manfaat? Manafi. Itu tunggal apa jamak? Jamak, Pak. Manafi. Jadi maknanya apa kalau itu adalah bentuk jamak?
Bermanfaat. Jamak, 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 jamak. Manfaat. Manfaat. Bermacam. Beberapa. Beberapa manfaat. Berapa manfaat, Pak? Beberapa manfaat. Baik, kata terakhir, linnas, berapa kata itu? 2. Li 2, li 1, li Anas 2. Li sendiri, nas sendiri, Pak. Kata pertama maknanya apa? Bagi. Kata kedua maknanya apa? Kata kedua maknanya apa? Manusia atau orang. Bagi manusia. Ibu mau pakai manusia atau mau pakai orang? Manusia. Bu Sri Lestari. Mau pakai Iya, manusia apa mau bagi pakai manusia, orang? Pak. Bagi manusia. Ya, coba sekarang dari awal bagaimana jadinya? Katakan Katakan di dalam keduanya. Katakan dalam keduanya. Katakan di dalam keduanya dosa besar, beberapa manfaat bagi manusia. Ibu lupa dengan wa. Iya kan tadi dan beberapa manfaat bagi manusia. Tadi iya, sekarangnya belum. Oh iya. Apa? Bagaimana jadinya? Katakan dalam keduanya dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Bagus. Sebelumnya bercerita tentang apa? Mengenai tadi yang koper dan judi. Iya, ada apa ceritanya tentang khamar dan judi tadi apa? Bisa. Mengenai dosa, Pak, berdosa, Pak, mengenai minuman itu keras. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apa di situ diomongin tentang dosa? Judi dan minuman keras. Mereka bertanya kepada engkau tentang Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Itu bercerita tentang apa? Minuman keras dan judi. Minuman keras dan judi. Ya, ada apa cerita tentang khamar dan maisir itu diceritakan bagaimana? Tentang apa ada orang beli? Apa ada orang bikin? Memakai, Pak, memakai. Mana yang bermakna memakai? Mereka bertanya tentang judi dan minuman keras. Mana Bu Sri Lestari yang bermakna memakai? Mereka bertanya kepadamu mengenai khamar dan judi. Jadi apa ceritanya? Ada orang yang ngapain di situ? Bertanya. Yang lebih besar dari yang lain ada yang sudah bisa menyampaikan informasi. Ada cerita apa di yas'alunaka 'anil khamri wal maisir? Pertanyaan, cerita tentang pertanyaan. Yang bertanya. Jadi menceritakan bahwa ada orang yang bertanya. Bertanya. Lestari, kalau ada orang yang bertanya, perlu diapain? Dijawab. Jawab. Bagaimana jadinya? Jawablah. Jawablah. Dalam keduanya dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Siapa yang menjawab? Nabi Muhammad SAW. Apa ada Nabi Muhammad di situ? Tidak ada. Tidak ada. Berarti pakai kata apa? Katakanlah. Berarti pakai kata apa? Domir.
Apa domirnya? Apa domirnya? Ya. Apa domirnya? Bu, anta. Anta artinya apa? Kamu. Iya, kalau begitu makna lengkapnya bagaimana? Kamu katakanlah. Bagaimana ceritanya? Ada orang bertanya kok dikatain? Engkau jawab. Iya. Engkau jawab dulu. Dalam keduanya dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Iya, bagus. Terima kasih. Yang terakhir, siapa yang mau berbagi pemahaman? Ada? Coba Pak Guru. Silakan. Ada? Dan, ya. Silakan. Ada yang bisa kita dengarkan? Saya coba Pak Guru. Silahkan. Silahkan. Ya, Pak Guru, sebentar. Kalau enggak saya Pak. Ada yang lain? Silahkan yang lain. Dan dosanya lebih besar dari kebaikannya. Nyaknya kemana? Dosanya maisir dan judi. Maisir dan judi. Dan dosanya lebih besar dari kebaikannya. Nyaknya kemana? Ma itu Pak, ma. Nyaknya kemana? Itu huma. Iya, humanya kemana? Humanya pengganti maisir sama judi. Ada berapa yang digantikan? 2. Maisir sama judi. Jadi kita bilangnya apa kalau 2? Soalnya nggak kedengeran. Jadi kita bilang apa kalau 2? Dan keduanya dosanya lebih besar dari kebaikannya. Keduanya maisir sama maisir sama judi. Jadi hamar sama maisir maknanya apa? Dosanya nyaknya kemana? Dosa keduanya. Iya, bagus. Lebih besar dari kebaikan keduanya. Mana yang bermakna kebaikan? Nafa'i. Apa 3 hurufnya? Nafa'ah. Nun, fa, Nun, fa, dan ain. Sama tidak dengan manafi'. Manafi. Kebaikan atau manfaat. Sama tidak dengan manafi'. Sama. Kalau ada 3 huruf yang sama berarti diduga maknanya sama. Manfaat keduanya. Manfaat tidak ada manfaat. Jadi bagaimana? Manfaat keduanya. Dan dosa keduanya lebih besar daripada kebaikan keduanya. Bu Eti, kebaikannya yang mana? Nafi'u. 3 huruf dasarnya manfaat. Ya. Bagaimana jadinya? Manfaat keduanya. Bagaimana jadinya? Dan dosanya dosa keduanya lebih
Dosa keduanya lebih besar dari manfaat keduanya. Iya, bagus. Nih coba ibu-ibu. Ini, wa ini ya, wa ini. Itu apakah tema sebelumnya fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas dengan ismuhuma akbaru min naf'ihima, apakah ini sama, setara atau berbeda? Beda-beda. Kalau begitu, wa-nya cocok tidak dipahami dan. Kurang. Kalau beda. Tetapi, Pak. Tetapi, bagaimana jadinya? Dosa keduanya besar daripada manfaat keduanya. Gitu. Coba dari awal. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Keduanya, hammer dan judi ini lebih besar daripada manfaat keduanya. Iya, bagus. Jadi wa di sini dalam bahasa Indonesia kita terasa lebih cocok dipahami dengan tetapi daripada dan. Karena ini kata sambung untuk hal yang berbeda, bukan yang sama. Ada pertanyaan terkait dengan yang kita bahas baru saja, ibu-ibu sekalian? Baik. Kalau tidak ada, maka itu adalah akhir dari kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada hari ini. Alhamdulillah, ibu-ibu bisa aktif, turut serta berbagi pemahaman dan berdiskusi. Mudah-mudahan suasana diskusi yang hangat ini bisa terus kita pertahankan dan kita tingkatkan pada sesi-sesi kita yang akan datang. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.